Bab 998. Pembakaran jiwa, melihat pembakaran jiwa lagi. Bam. Sinar cahaya menghantam ke telapak tangan raksasa itu, dan suara keras tiba-tiba berdering di langit. Ruang langit langsung retak, dan serangkaian celah ruang hampa yang tebal seperti tiang menyebar ke seluruh langit. Cahaya pedang warrior yang meredup, dan telapak tangan raksasa Andrezu muncul celah retak lagi. Keduanya berdiri membeku di langit. Setelah hening untuk sekejap, wong. Armor pedang yang dikenakan oleh warrior yang tiba-tiba meledak, dan pedang jarum setipis jarum yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari tubuh warrior yang lalu akhirnya menghantam ke tangan raksasa Andrezu. Cies. Di bawah pandangan semua orang, pedang jarum itu meledak di telapak tangan raksasa, dan ada sedikit jeda. Saat berikutnya, pedang jarum itu langsung tenggelam ke telapak tangan raksasa. Dalam sekejap, deretan lubang kecil yang padat muncul di seluruh telapak tangan raksasa. Dan pada saat inilah, warrior yang tiba-tiba meraung. Kedua tangannya memegang pedang Huang Quan dan membanting ke telapak tangan raksasa. Bam! Warrior yang dengan pedang langsung menembus melewati telapak tangan raksasanya. Blam! Telapak tangan raksasa hancur, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyebar ke seluruh langit dalam sekejap. Gelombang udara ini mengguncang ruang langit dengan keras, seolah-olah akan pecah kapan saja, sangat menakutkan. Namun tak lama kemudian, gelombang udara ini tercabik-cabik dan dihancurkan oleh cahaya pedang yang penuh di langit. Di langit, cahaya pedang penuh di mana-mana, suara keras terdengar satu demi satu, dan ruang pecah lagi dan lagi. Semua orang melihat ke langit, di mana seorang setengah suci bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan seorang pendekar suci. Hari ini, tidak peduli apakah warrior yang kalah atau menang, dia akan menjadi terkenal di Qingzhou, melampaui nama 5 jenius. Selama puluhan ribu tahun, di Qingzhou, orang yang mampu menantang pendekar suci dengan alam setengah suci, hanya warrior yang. Jika warrior yang menang, maka warrior yang akan menjadi orang pertama di Qingzhou yang mengalahkan pendekar suci dengan kekuatan setengah suci. Apakah warrior yang menang atau mati? Di atas tembok kota, Grace Yu menatap langit untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Sun Kangel di sebelahnya dan berkata, "Dia sangat kuat, kan?" Sun Kangel melirik Grace Yu, lalu mengarahkan matanya kembali ke rubah di pelukannya, dan berkata pelan, "Masih lumayan." Pupil Grace Yu tiba-tiba menyusut, menatap Sun Kangel untuk waktu yang lama tanpa sadar kembali. Bam! Pada saat ini, ruang langit tiba-tiba hancur, dan sebuah lubang hitam spasial besar muncul di depan mata semua orang. Kemudian, sebuah bayangan manusia jatuh dari langit, tetapi tepat ketika bayangan itu akan jatuh ke tanah, sepasang sayap tiba-tiba muncul di langit, dan bayangan itu langsung berhenti di tempat. Warrior yang. Bayangan manusia itu adalah warrior yang. Saat ini, wajah warrior yang pucat, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Jiwa pedang di tubuhnya terlihat sangat kekerasan dan berantakan pada saat ini. Warrior yang kalah. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Pada saat ini, di langit tiba-tiba hujan, semua orang tertegun, dan segera, mata semua orang terbuka lebar, mata mereka penuh kengerian dan rasa tidak berani percaya. Karena ini sama sekali bukan hujan, tapi energi spiritual. Jelas, Andrezu telah meninggal. Warrior yang membantai pendekar suci secara langsung. Pada saat ini, banyak orang kota Yunhai bersorak, sementara para murid partai Qingdao tidak memiliki warna darah di wajah mereka.
Orang pertama dalam sejarah Kingsu yang menjadi pembantai super dengan level setengah suci. Melihat warrior Yang, Chiana yang baru saja naik pangkat hingga pendekar suci juga penuh keterkejutan di matanya. Setelah menjadi pendekar suci, dia semakin menyadari perbedaan antara pendekar suci dan alam kaisar. Justru karena mengetahuinya sehingga dia terkejut. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersyukur dalam hatinya bahwa dia tidak mengingkari janji antara dia dan warrior yang setelah menjadi pendekar suci. Dengan bakat warrior yang dan kekuatannya yang menakutkan, tidaklah sulit baginya untuk menjadi pendekar suci di masa depan. Dan begitu dia menjadi pendekar suci, akan seberapa ngerinya. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Bahkan pendekar suci pun bukan lawan instruktur yang, haha. Mulai hari ini, tidak akan ada yang disebut 5 jenius lagi di Kingsu, hanya warrior Yang. Di depan warrior Yang, siapa yang berani disebut jenius? Siapa yang layak menjadi jenius? Orang pertama di generasi muda Kingsu, mulai sekarang, adalah warrior Yang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah pendekar hitam pertama yang membunuh pendekar suci dengan kekuatan setengah suci di Kingsu. Nama warrior yang pasti akan menjadi legenda di seluruh Kingsu. Partai Qingdao dan Andre Zhu ini juga akan diingat selamanya. Di sisi manusia, kecuali para murid dari Partai Qingdao, selebihnya semuanya sangat bahagia, sedang mendidih dan bersorak gila-gilaan. Mereka yang awalnya putus asa, pada saat ini, mereka melihat fajar harapan, dan fajar ini diberikan kepada mereka oleh warrior Yang. Di sisi siluman monster ketiga klan memandang warrior Yang di langit, hanya ada ketakutan dan kewaspadaan di mata mereka. Tidak hanya klan siluman, tetapi bahkan elit sekte suci awan juga menatap warrior Yang dengan waspada saat ini. Dengan kekuatan setengah suci bisa menjadi pembantai super, hal semacam ini hanya pernah muncul di Senzu di daratan tengah, dan sekarang muncul di hadapan mereka. Seorang pendekar suci dibunuh oleh seorang setengah suci di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Di langit, warrior yang mengeluarkan sebuah batu kecubung dan menelannya. Setelah menelan batu kecubung, tiba-tiba aliran energi hitam yang mengalir tak berhenti muncul di dalam tubuhnya. Semua energi hitam ini pada akhirnya diubah menjadi energi ungu oleh pusaran pusat energi, dan semua energi ungu ini tersebar ke seluruh anggota tubuh dan meridiannya, memperbaiki luka dalam dan luarnya. Apakah pendekar suci mudah dibunuh? Dalam pandangan warrior Yang, tentunya tidak mudah untuk dibunuh, terutama dalam situasi positif. Kali ini, dia mampu membunuh Andre Zhu secara langsung, yang dalam analisis terakhir adalah karena dia mengandalkan satu set pakaian magis di tubuhnya. Jika tidak ada armor pedang, sayap pedang, dan pedang Huang Quan, mengandalkan kekuatannya sendiri saja, jangankan membunuh Andre Zhu, itu bahkan adalah pertanyaan besar apakah dia bisa bertahan hidup. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari Master Pendekar Suci jauh di luar imajinasinya. Tentu saja, jika dia memanggil Burial Sky, membunuh Andre Zhu pasti semudah bermain. Tetapi bisakah dia memanggil Burial Sky? Jika Burial Sky dipanggil keluar, itu bukan hanya mengubur Andre Zhu saja. Pada saat itu, mungkin dia sendiri pun akan dikubur. Tidak peduli apa, kali ini keuntungannya sangat besar. Karena dia tidak hanya mendapatkan seorang puppet monster pedang pendekar suci, tetapi juga mendapatkan batu kecubung di dalam cincin penyimpanan Andre Zhu. Kecuali satu yang dia telan, dia sekarang memiliki total 5 batu kecubung. Selain itu,
dia juga mendapatkan sebuah keuntungan yang tidak terduga, yaitu dia memperoleh sebuah gulungan jurus telapak tangan tingkat dewa level rendah, tangan langit. Itu adalah telapak tangan raksasa yang digunakan Andre Zhu sebelumnya. Kekuatan telapak tangan itu masih segar dalam ingatannya, meskipun dia mengalahkan tangan langit ini, tapi dia masih tidak berani meremehkan tangan langit ini sedikit pun, karena dia mampu mengalahkannya adalah karena sayap pedang dan armor pedang, jiwa pedang alam ketiadaan, dan jurus pembunuhan instan. Dapat dikatakan bahwa tanpa salah satu dari mereka, dia tidak akan mampu mengalahkan tangan langit ini. Bam! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan kemudian sehembus energi spiritual jatuh dari langit lagi. Ada pendekar suci yang meninggal lagi. Semua orang dan siluman monster menengadah ke langit, pendekar suci manakah yang meninggal? Setelah waktu yang lama, dua lelaki tua muncul di hadapan semua orang. Salah satunya adalah Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan, dan yang lainnya adalah Henry Sang dari Perguruan Lautan Awan. Melihat adegan ini, semua orang kota Yunhai di tempat bersorak lagi. Dekan bisa membunuh seorang pendekar suci dengan 1 melawan 2. Dekan perkasa. Dekan perkasa. Haha. Karakter macam apa dekan itu? Pendekar suci Sekte Suci Awan ini, yang tidak tahu mati, berani menantang dekan, ini benar-benar mencari mati. Melihat Henry Sang baik-baik saja, warrior yang pun lega, lelaki tua ini bisa dianggap sebagai tulang punggung Perguruan Lautan Awan. Jika dia meninggal, tidak diragukan lagi Perguruan Lautan Awan pasti akan ditekan sampai titik terendah. Untung saja Henry Sang tidak meninggal, tidak hanya tidak meninggal, dia bahkan membunuh seorang pendekar suci dari Sekte Suci Awan. Bisa dikatakan bahwa Perguruan Lautan Awan yang semula berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini sudah memiliki cenderung diuntungkan. Tentu saja warrior yang tidak berani lengah, perlu diketahui, di balik Sekte Suci Awan dan deretan pegunungan serigala langit ini, masih ada kekuasaan misterius itu. Di udara, Henry Sang melirik warrior yang, lalu sedikit mengangguk, dan berkata, "Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Kamu hampir menjebakku sampai mati." Warrior yang berkata dengan nada buruk. Si tua ini menipunya untuk pergi ke klan beruang, bagaimana dia bisa melupakan masalah ini? Henry Sang tersenyum kecil dan berkata, "Aku akan memberimu kompensasi." Bagaimana cara memberi kompensasinya? Mata warrior yang berbinar. "Bagaimana kalau aku menikahkan cucuku denganmu?" kata Henry Sang. Mendengar itu, wajah cantik Leviana Sang di bawahnya berubah, dan dia memelototi Henry Sang dengan tajam. Setelah memelototi Henry Sang, dia memelototi warrior yang lagi. Mulut warrior yang berkedut, dan berkata, "Si tua, kamu sedang menarik kebencian untukku. Apakah kalian berdua sudah selesai berbicara omong kosong?" Pada saat ini, Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan tiba-tiba berkata dengan muram, "Baguslah kamu, Henry Sang. Kami telah meremehkanmu, tapi apakah kamu pikir bahwa Perguruan Lautan Awan kalian bisa menjadi santai karena telah membunuh salah satu pendekar suci kami? Aku katakan padamu, kamu salah. Perguruan Lautan Awan pasti harus dihancurkan hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Kalimat ini, sepertinya kamu sudah pernah mengatakannya, kata Henry Sang dengan dingin. Kali ini, akan menjadi yang terakhir kalinya, aku jamin. Bukan Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan yang berbicara, tetapi seorang pria bertopeng yang muncul di samping Pak Tuamo yang tidak tahu kapan. Pria itu memakai jubah emas ungu,
mengenakan topeng di wajahnya, meletakkan tangannya di belakangnya. Dia memancarkan aura kengerian yang membuat orang panik. Saat suara pria bertopeng itu jatuh, 3 pria berjubah hitam muncul di langit di atas kota Yunhai. Pendekar suci, semuanya pendekar suci. Semua orang dari kota Yunhai berekspresi muram. Warrior yang juga mengecilkan pupilnya. Dia tidak menyangka akan ada 4 pendekar suci yang tiba-tiba muncul. Jika seperti ini, lawan akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pihak mereka. Awalnya aku tidak ingin melakukannya sendiri, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa tidak bertindak. Pria bertopeng itu berkata, "Perguruan Lautan Awan, hari ini harus dihancurkan. Kamu dari Akademi Bangau Putih." Henry Sang menatap pria bertopeng itu dengan kokoh. "Apa maksudmu?" kata pria bertopeng itu. Henry Sang memejamkan matanya sedikit. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya, lalu menoleh dan menunjuk ke warrior yang di samping sambil berkata, "Mulai hari ini, warrior yang adalah dekan baru perguruan Lautan Awan kami. Asalkan adalah orang dari perguruan Lautan Awan kami, siapapun harus patuh tanpa syarat." Saat suara itu jatuh, Henry Sang tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas, dan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi untuk sementara waktu. Semacam aura kehancuran melonjak dari tubuhnya, dan aura ini langsung meledak ke arah pria bertopeng dan 3 pendekar suci berjubah hitam. Melawan 4 orang dengan sendirian. Kamu terlalu mempercayai dirimu sendiri. Tapi karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Begitu suara pria bertopeng itu selesai, 3 pendekar suci berjubah hitam dan Henry Sang itu yang ada di sekelilingnya segera tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat hening, suara kaget pria bertopeng tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh. "Pembakaran jiwa. Pembakaran jiwa. Henry Sang, apakah kamu gila? Ledakan dirimu. Kamu bisa-bisanya meledakkan dirimu sendiri." Boom. Setelah mendengar sebuah suara keras, langit menjadi redup. Bersambung.